Pemirsa, sebuah kabel listrik bertegangan tinggi meledak dan terbakar usai tersambar petir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini membuat panik warga. Warga Jalan Setiabudi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan suara ledakan dari kabel listrik yang terbakar. Kejadian ini diduga akibat kabel listrik bertegangan tinggi tersebut tersambar petir saat terjadi hujan. Munculnya suara ledakan dan percikan api membuat warga panik dan segera menghubungi petugas PLN dan pemadam. Itu karena petir, ya. Karena petir itu langsung api menjalar kabel, terpaksa kabel yang di atas jatuh ke bawah. Itu warga teriak, ada api. Saya langsung kontak PLN. Sampai sekarang PLN belum ada datang. Gitu. Pas saya mau ngerokok keluar udah merecet itu kabel di tiang listrik itu. Itu udah, makanya saya langsung teriak tuh, terutama di rumah Pak Aris tuh saya teriakin tuh. Itu doang, malah makin lama makin gede percikannya, itu doang. Peristiwa ini membuat ratusan rumah padam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, tak terima istrinya diperkosa, seorang pria nekat membunuh kerabatnya di Musirawas, Sumatera Selatan. Bahkan korban masih menggoda istrinya dan melakukan pelecehan seksual setelah 3 bulan melakukan pemerkosaan. Korban dibunuh saat berpapasan dengan pelaku di jalan raya. Yos Arya, warga Petras Jaya, Muara Kelingi, Musirawas, ditangkap polisi setelah membunuh Dedi Irawan, pria tetangganya sekaligus kerabatnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sakit hati karena korban telah memperkosa istrinya akhir Januari lalu. Korban bahkan masih sering menggoda istrinya. Selama ini pelaku mencari korban namun tidak pernah bertemu. Kejadian berawal saat Yos Arya bertemu Dedi Irawan, kerabatnya yang sama-sama menggunakan sepeda motor dan selama ini dicari karena memperkosa istrinya. Yos kemudian mengejar Dedi dengan melempar dengan balok kayu. Namun Dedi kemudian melukai Arya menggunakan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Dedi kalah dan tewas akibat dibunuh dengan senjata tajam oleh Arya. Pelaku ini merasa sakit hati dan mendapat peroleh bahwa istrinya ini pernah diperkosa oleh korban. Tapi menurut keterangan pelaku ini, korban ini tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada pelaku. Sekira pukul 10, korban ini melintas. Setelah dilihat oleh pelaku, kemudian pelaku melakukan penghadangan terhadap korban. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di rumah seorang bidan di Depok, Jawa Barat digagalkan pemiliknya. Korban memergoki pelaku dan berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku pencurian memanjat pagar rumah seorang bidan di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Satu pelaku lain menunggu di depan pagar rumah korban. Untungnya aksi pelaku merusak kunci sepeda motor di halaman rumah, diketahui korban yang langsung berteriak maling hingga pelaku kabur. Pelaku manjat lewat sini, kurang lebih dia ngeliat dulu gitu ya, keadaan sekitar, manjat lewat sini, terus kurang lebih sekitar 5 menit, ngoprek-ngoprek motor. Nah setelah itu ketahuan sama ibu, diteriakin maling sih gitu, ada videonya di CCTV. Pelaku berapa orang, Mas? 2 orang. Pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki dari arah belakang. Korban melaporkan kasus ini ke Mapolsek Cimanggis dengan menyertakan rekaman CCTV yang merekam jelas wajah pelaku.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi Padat Meraya. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda.